Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Selamat ketemu kembali di NQA Webinar pagi hari ini. Kita ada webinar setiap minggu, Alhamdulillah bisa berjalan. Dan hari ini kita lakukan lagi webinar dengan pembicara yang luar biasa ya, teman-teman. Jadi selamat bergabung. Yang mungkin belum pernah ikutan NQA Webinar, tolong dicatat kita ada webinar setiap hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Dulu awalnya karena COVID, tapi ini kebablasan sampai sekarang. Tujuan kami sama dengan para tutor-tutor atau para speaker yang luar biasa adalah bersedekah ilmu. Kami sharing ilmu agar bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, kita gunakan media NQI Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan 11.30. Next, Mas Aldo. Oke, ada sedikit regulasi, teman-teman bisa menggunakan background yang sama ya, sehingga nanti fotonya akan seragam. Dan tolong gunakan nama yang sesuai, takutnya tadi dipakai anak, dipakai istri, atau dipakai yang lain, namanya belum sesuai, tolong disesuaikan, sehingga nanti tutor akan menyapa dengan nama yang benar ya. Kemudian teman-teman nanti akan di-mute ya, kalau ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu, namun jika tutor membuka atau memberi kesempatan untuk bertanya langsung, teman-teman bisa bertanya langsung ke para tutornya. Oke, next Mas. Nah, sedikit mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kegiatan kami yang mandatori adalah melakukan audit ke perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat ISO. Kalau mereka rekomendasikan, kita akan terbitkan sertifikat ISO. Macam-macam ya sertifikat ISO yang lagi happening. Salah satunya ISO 37.000 mengenai anti penyuapan, kemudian ISO 27.000 mengenai IT security, dan lain-lain. Ya, ini produk utamanya NQA. Namun kita juga punya divisi assessment. Apa bedanya dengan sertifikasi? Kalau assessment outputnya bukan sertifikat, tapi internal report. Kita dapat laporan dari para asesor kita kirim ke customer-customer kita untuk melihat berdasarkan parameter yang diukur. Nah, yang lagi rame juga semacam sekarang ini seperti pen testing atau pen test ya, kemudian ada VA vulnerability assessment, diagnostic assessment, energi audit, dan lain-lain. Ini yang paling rame saat ini untuk assessment. Nah, divisi ketiga kita punya divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satu produk kita adalah webinar pagi hari ini. Kami juga punya modul-modul certified training, ada yang 5 hari, 3 hari, ada yang sampai 10 hari yang terkait dengan hackers ya. How to be the white hackers ya. White hackers ini adalah orang yang memerangi black hackers. Nah, itu kita punya modul-modul pelatihannya, certified modul. Dan terakhir kita punya software unit. Nah, ini jujurnya kami jualan software dalam rangka untuk mensupport klien-klien NQA untuk bisa improve ke depannya. Softwarenya seperti software productivity, software less paper productivity, jadi semuanya harus digitalisasi. Nah, ini kita jual dalam bentuk beberapa software. Ya. Oke, next Mas. Nah, ini data sedikit statistik mengenai NQA. Kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Klien kita udah 55.000 lebih sertifikat yang kita terbitkan. Kita beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Jumlah karyawan kita totalnya ada 1.000 di seluruh dunia. Dan hasil survei kepuasan pelanggan mereka cukup happy dengan layanan yang diberikan oleh NQA. Next, Mas. Nah, oke. Saya perlu informasikan ke teman-teman semua, terutama yang baru pertama kali ikutan NQA webinar. Event kita ini free alias gratis alias tidak berbayar. Karena tujuan kita tadi adalah sedekah ilmu, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan kita doakan para pembicaranya mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan bersedekah ilmu ini. Namun, ada namunnya, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian materinya juga pengen teman-teman baca ulang nanti dalam bentuk e-material, dan ada juga e-book yang kita akan kasihkan, e-booknya yang related dengan topik yang kita akan bahas hari ini. Ada sedikit investasi, ya investasinya nggak mahal, nggak besar, hanya 150.000 doang. Teman-teman bisa foto barcode-nya, nanti akan mendapatkan 3 tadi ya, dapat sertifikat, dapat materi, dan dapat e-book. Ya, ini sedikit investasi ya. Itu saja. Next, Mas. Oh, ini e-booknya. Ya, jadi yang free e-booknya ini related to topik hari ini terkait an introduction to key account management. Ya, ini e-book teman-teman bisa peroleh dengan investasi dari sebesar 150.000 saja. Next. Nah, pembicara kita hari ini luar biasa ya, Mbak Nani W. Subarto, SE, MBA, CPT, CPC, dan lain-lain. Yo, gelarnya luar biasa. Ini kalau dibahas satu-satu bisa sampai jam 11 nanti. Ya, topiknya juga luar biasa terkait dengan selling to key account, how to influence your key account persuasively. Ya, beliau hari ini akan disupport juga oleh Bro Doni. Ya, Bro Doni juga hadir di pagi hari ini. Terima kasih Bro Doni hadir. Nah, waktu kita nggak lama, hanya kurang lebih 2 jam dari jam 9.30 sampai dengan 11.30. Oke, saya nggak mau buang-buang waktu. Saya kasih kesempatan langsung ke beliau untuk segera naik panggung. Silakan, Mbak Nani.
Baik, terima kasih Mas Novian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Key account, selling to key account pada dasarnya adalah suatu kompetensi. Dan itu bisa dikembangkan oleh kita semua. So, apa ceritanya dari Brodon? Tanpa berpanjang lebar, kita berikan dulu tepukan tangan buat Brodon untuk bisa berbagi ceritanya kepada kita semua. Silakan Brodon. Baik, sahabat-sahabat saya yang memiliki energi yang positif ya, karena pada pagi hari ini kita bertemu dengan insya Allah memberikan manfaat buat umat manusia setelah dapat pengalaman dari kami, Bu Nani, ya Pak Novian. Mudah-mudahan teman-teman di sini itu insya Allah mudah-mudahan jangan mubazir lah. Pertemuan ini insya Allah Pak Novian jangan sampai mubazir. Aku harus promising kepada diriku, kalau kita berbagi itu harus memberikan manfaat, harus memberikan nilai tambah. Dan paling tidak teman-teman itu inspiring, ya tercerahkan. Mudah-mudahan loh ya. Dan insya Allah janji ini mudah-mudahan juga tertepati karena kehendak yang maha kuasa. Aku yakin bahwa semua pertemuan ini adalah kehendaknya bukan karena kebetulan. Baik, tadi Bu Nani bilang bahwa saya diundang karena tematiknya adalah selling to key account. Bagus banget. Selling itu apa selling? Penjualan. Ya, baik. Key account apa key account? Key itu adalah kunci. Account itu adalah kalau dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, account itu kan rekening. Jadi rekening kunci. Tetapi ternyata tematiknya key account itu sebetulnya adalah customer kunci. Ya, customer kunci. Apa sih terminologinya dari customer kunci? Apa fenomenanya customer kunci? Customer kunci itu adalah begini, deskriptifnya ya. Kenapa dia disebut dengan customer kunci? Yang pertama, sudah jelas dia didiagnosa, dianalisa, dia adalah valuable customer. Customer yang paling bernilai. Artinya bagaimana? Customer yang memberikan dampak profit kesuksesan organisasi kita di masa depan. Nah, siapa fenomena customer ini? Tergantung organisasinya. Misal saya dengan organisasi yang seperti ini, bisa saja customer saya adalah petani. Customer saja bisa saja adalah rekan-rekan dalam kehidupan saya. Atau teman-teman semua di sini adalah customer. Nah, tetapi siapa yang disebut key account? Key account itu adalah yang pertama udah jelas valuable, membawa dampak panjang kepada kelangsungan organisasi atau kehidupan kita. Customer-nya Pak Novian tentu adalah yang membawa dampak kehidupan panjang Pak Novian siapa? Nggak lain dan bukan, maaf nih saya tebak, yaitu Nyonya Novian. Nah, itu adalah customer key account-nya Pak Novian yang nggak bisa diganggu gugat, mesti dilayani dengan baik, ya di-maintain, ya dipelihara dalam tanda petik, ya quote unquote itu positif, ya. Karena apa? Membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupannya Pak Novian di masa datang. Nah, yakin saya itu. Ya, membawa kehidupan rezekinya, membawa kehidupan kelangsungan hidup yang bahagia, dan akhirnya dimudahkan dalam perjalanan berikut atau husnul khotimah. Ya, amin, amin ya Pak Novian. Baik, itulah ladang pahalanya Pak Novian kepada key customer-nya, yaitu Nyonya Novian. Ini ada perusahaan namanya Futura Profitable. Saya samarkan nama perusahaannya. Futura Profitable. Ini perusahaan trading emas, Pak Novian. Ya. Ini real story, ya. Real story. Aku cerita ya teman-teman ya. Aku berbagi cerita karena mudah-mudahan sekali lagi fenomena dalam kehidupan ini banyak sekali lesson learned dan banyak sekali yang bisa kita petik dan menjadi pembelajaran untuk pertumbuhan kita di ke depan untuk menuju yang menjadi hidup lebih baik. Saya kenalan sama Futura sebetulnya sudah sejak September karena saya pasti teman-teman juga pernah ngalamin yang namanya di WA, ya di chat WA. Itu gak ada hujan gak ada angin, bisa-bisaan dapat nomornya kita. Ya, bisa dapat nomornya kita, lalu dia jualan. Saya ingin ketemu, saya ingin ketemuan janji makan siang. Padahal sebetulnya dia nawarin sesuatu, yaitu apa? Pada waktu itu saya di bulan September ini adalah trading gold, trading emas Pak. Ya. Sama sekali saya tidak tertarik untuk investasi ini. Karena di mindset saya, trading emas ini adalah gambling atau judi. Karena prinsip hidup saya dengan iman-iman saya tidak mau menghalalkan ini tadi. Di approach-lah saya dengan bertubi-tubi WA, itu sama yang namanya, namanya itu adalah Yesi. Namanya adalah Muti. Namanya adalah Ani. Ini nggak pernah Ganti-ganti. saya buka WA-nya. Silakan Pak Novian, silakan. Oh, jadi banyak nggak hanya satu orang bisa. Banyak banget dari perusahaan ini. Nggak bosan-bosannya, nggak capek-capeknya untuk menyerang saya dengan WA chatnya. Mudah-mudahan syukur-syukur berhasil. Nah, ini saya menyebutnya shotgun approach, Pak. Masa bodoh mau berhasil ketangkep, kayak dia mau terima saya. Dan ini bahayanya juga, kalau saya nakalan, saya mau menerima undangan ini. Ya kalau misalnya saya nakalan atau punya tabiat yang jelek, saya terima undangan makan siangnya kayak karena saya diplakir,
Bisa jadi kan, maaf nih tanda petik, ini orang-orang ini bisa jadi ya menjualnya kan tidak hanya produknya, tapi kan maaf sekali dengan segala hormat, ternyata terbukti banget. Itu menjual juga pribadinya, Pak Nof. Ya maaf nih, saya orang-orang yang perusahaan-perusahaannya kayak gini itu pasti menjual dirinya juga, gitu. Itu terbukti banget. Nah, tapi kemudian di bulan November, saya tiba-tiba di approach, saya nggak tahu kalau perusahaannya sama si Yesi, Muti maupun si Ani ini. Tiba-tiba di bulan November, itu saya di approach sama yang namanya Devila. Tahu nggak Pak Novian? Devila ini cantik, bukan cantik orangnya ya. Pendekatannya kepada saya itu keren banget loh. Saya di WA, ini saya yang orangnya itu kan seneng gaul gitu ya. Kemudian saya orangnya itu yang informal, yang nggak formil-formil. Dia aku lagi cerita aja nih gitu ya Pak Novian. Itu di approach itu nggak? Aduh kok DP-nya keren banget sih. Kayaknya Mas Don orangnya baik deh. Kayaknya saya pengen belajar banyak deh dari Mas Don. Ini orang menunjukkan empati yang amat sangat pada saya dan tahu kalau saya senangannya apa. Senangannya itu dipuji, ya pribadinya, ya karena nanti itu Bu Nandi ada tipsnya itu ada tipe-tipe orang ya, nggak semua orang senang dipuji pribadinya. Tapi kebetulan orang ini pintar gitu loh nge-approach saya. Ya, ya itu apa? Dipuji itu karena apa? Karena kayaknya orangnya baik. Nah, kayaknya orangnya menyenangkan. Keren nggak itu Pak Novian? Lah kan saya jadi tertarik. Orang ini siapa sih? Lu tuh siapa gitu ya? Jadi saya kepo gitu loh ya. Lah, tapi saya nggak ngerti kalau ternyata ini perusahaan yang sama dari si Yesi maupun Ani. Ini orang pendekatannya kan tadi ngundang makan siang, mau nggak ketemuan. Waduh, pokoknya belum apa-apa, udah mau nawarin produk. Saya dari perusahaan emas dan sebagainya. Waduh, ini beda banget. Lah akhirnya saya kepo, pinter banget nih alamiah dia. Dia itu kemudian barulah pelan-pelan melakukan approach kepada saya. Nah, saya nggak akan jual produk dulu deh kepada Mas Don. Saya pengen kenal lebih jauh lagi. Yaitu apa? Kenal lebih jauh, pengen belajar banyak sama Mas Don. Dia bilangnya Mas ya. Coba Pak Novian. Keren nggak nih? Ya. Jadi ini alamiahnya si Devila bisa ngetuk pintu hati saya untuk kenalan nih orang siapa kok baik banget. Nah, barulah ujung-ujungnya saya baru tahu ternyata itu perusahaan yang sama. Tapi kan saya udah kepo dan saya tertarik. Dia bisa mengundang minat saya. Dia bisa mengundang yang namanya kebutuhan saya. Kita bicara mengenai Devila. Ternyata Pak Novian, eh, karena saya menekuni ilmu seperti ini, apa yang dilakukan Devila itu ternyata ada tips, ada skill setnya, ada knowledge-nya, keren banget. Tapi Devila melakukan secara natural. Ya, nggak tahu dia dapat dari mana, tapi aku yakin Devila adalah orang yang punya hati nurani yang baik. Karena apa? Dia mendekati orang itu tulus ikhlas. Nah, nomor satu itu dulu. Ya. Nah, ternyata tipsnya itu saya tahu bahwa Devila secara ilmiah melakukan yang namanya managing your brain. Saya sharing ya, Pak Novian ya. Saya kuat ini ya. Si tingkah laku Devila pada waktu mengoper saya itu adalah managing your brain. Ya. Yang kedua, Devila itu melakukan secara natural atau secara alamiah itu the art of people skill. Oh keren banget. Ya. Nah, ini nanti bagiannya Bu Nani. Ya. Tanpa disadari, Devila itu menerapkan ini. Ya. Jadi yang pertama adalah managing your brain. Yang kedua adalah the art of people skill. Nah begini, dalam konteks managing your brain. Ya, saya akan sharing begini, Pak. Ini melalui ilmu yang namanya, Pak Novian dulu pernah kenal karena coach saya namanya Roy Amboro. Ya, Pak Roy, itu namanya neuroscience. Ya. Tapi neuroscience bukan bicara untuk kedokteran, tapi applied neuroscience. Nah, aplikasinya. Yang simpel-simpel aja, karena keren banget ya. Devila ini membuat otak saya itu menjadi otak yang sehat, bukan otak yang biasa-biasa saja. Nah, sehingga saya mau menerima Devila. Nah, itu kerennya di sini. Mari kita bahas sama-sama yang pertama. Ya. Managing your brain melalui applied neuroscience. Terus saya namanya Roy. Ya. Pada waktu saya belajar ini banyak saya dibantu. Teman-teman, ini aku sharing ya, bentar ya. Izin ya Pak Novian ya, mengenai neuroscience ya. Neuro itu adalah saraf, science itu adalah scientific, ilmu pengetahuan. Jadi kalau bicara neuroscience adalah merupakan bidang yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf.
Nah, ternyata sistem saraf itu letaknya ada pada otak. Jadi saya bicaranya adalah managing your brain. Si Devila ini ternyata secara natural itu uh, cakap ya, terampil di dalam managing my brain dan managing her brain. Ya. Itu keren banget. Nah, ini kalau dilihat dari otak gambarnya kayak gini, ini ada di luarnya ini ada neuron-neuron. Ya. Ada neuron yang disambungkan oleh sinapsis. Nah, ini yang gambarnya kayak jeruk purut. Itu adalah sambungan neuron-neuron. Nah, itu nanti kerennya ada di sini. Nah, applied neuroscience dalam konteksnya itu otak kita, aku sederhana aja, aku nggak kepengen kita jadi ahli neuroscience ataupun apa, tetapi sesuatu yang bisa dipraktekkan lah ya. Otak itu gampang banget dilihat, yang kayak jeruk purut di luar itu namanya luaran. Ya. Kemudian yang di dalam itu namanya dalaman. Jadi Bapak kalau ada pakaian baju, itu ingat aja. Di otak itu ada kayak kita pakaian baju, kita ada pakaian namanya pakaian luaran, ada pakaian namanya dalaman. Gitu ya. Nah, ingat aja, otak gampang banget seperti itu sebetulnya ya. Nah, di sisi lain, Pak Novian, ada satu kunci yang ternyata kita tidak sadar bahwa dalaman ini menentukan sesuatu yang amazing, yang luar biasa dalam mempengaruhi tingkah laku kita. Yaitu apa? Ternyata di dalam dalaman ini, ya di dalam dalaman ini, ya itu ada yang namanya pengelolaan, namanya emotion atau emosi. Apa sih emosi? Emosi bukan orangnya emosionalan ya. Nah, itu adalah bahasa judgmental. Emosi itu adalah perasaan. Nah, emosi itu adalah perasaan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Nah, itulah kontekstual emosi. Apa namanya emosi? Nah, di dalam emosi itu namanya adalah limbic system. Nah, ini keren banget. Aku nggak pengen yang ribet-ribet deh, ya berbaginya pada hari ini kepada teman-teman, nggak pengen ribet-ribet. Gampang aja, otak kita tuh ada luaran, ada dalaman, ya. Tetapi yang menentukan dalam kapasitas kita itu bisa berkreasi, kita itu bisa menerima suatu keadaan kayak apapun dan kita bisa hidupnya itu nanti bahagia. Kelolalah yang namanya limbic system kita. Aduh, keren banget, Pak. Ya, tahu ini aja. Emang di mana sih limbic system? Kan kita perlu tahu bahwa kita sadar aja dulu bahwa di dalam kehidupan kita ada limbic. Di dalam kita limbic itu adalah pusat emosi kita. Nah, itu yang menjadi konteks yang paling utama sehingga kita nanti bisa mengelola, ya, bisa memanage ya bagaimana emosi kita ke depan. Jadi kalau kita biasanya Pak Novian itu, aduh saya patah hati, yang dipegang kan dadanya, aduh saya sedang duka lara, aduh saya jatuh cinta, itu kan dipegang rata-rata dadanya kan, gitu ya. Jantung, hati ada di dada gini, itu biasanya sebetulnya itu bahasa tubuh kita. Karena pada dasarnya bukan di situ, letaknya ada di sistem, di limbic system, ya di otak kita yang namanya di dalaman ini. Ya, gampang aja udah gitu. Saya nggak mau belajar ada di luaran, nanti kita bicara kreativitas tuh ada di sini nih Pak Novian ya. Kreativitas tuh adanya di luaran ya, ada otak kiri, otak kanan tuh ada di luaran. Tapi aku yakin banget luaran kreativitas otak kiri, otak kanan nggak mungkin akan bisa bekerja optimal kalau tidak limbic sistemnya ini benar-benar di manage secara optimal. Itu aja. Ya, pesanku itu aja. Kita nggak perlu mempelajari dulu fungsi otak kanan, fungsi otak kiri, enggak. Karena dipengaruhi sama limbic system. Limbic systemnya jalannya baik, ya mengelola emosinya baik. Yakin saya keseimbangan pengaruh otak kiri, kanan yang bicaranya kreativitas dan otak kiri itu akan bisa menjadi secara optimal atau maksimal keren. Ya, jadi konteksnya adalah kita bicara limbic system. Ya. Nah, pada waktu kita bicara limbic system, sebetulnya di dalamnya ini bisa membuat emosi itu ada yang namanya kebahagiaan, ada yang namanya ancaman atau kepedihan. Nah, jadi limbic system ini bisa mendeteksi dua hal ini, Pak Novian. Ya. Jadi bisa mendeteksi kita itu bahagia atau kita itu merasa terancam atau menjadi terancam, menjadi sedih misalnya. Ya. Nah, ini fungsinya di situlah si limbic system. Nah, kemudian kita bicara adalah seperti ini. Nah, kalau bicaranya adalah tadi ancaman, ternyata kalau yang dilihat sama limbic system dari stimulus yang datang kepada kehidupan kita itu kita melihatnya ancaman, itu datangnya 2 kali malah lebih ya, saya kasih analogi aja sebetulnya, 2 kali dibandingkan sama imbalan. Nah, jadi ancaman itu kalau datangnya kepada kehidupan kita, si stimulus tadi, itu datangnya 2 kali, itu lebih daripada imbalan. Nah, contoh yaitu apa dalam storytelling saya? Saya, Doni Prihandono, itu didekati sama yang namanya Yesi, Muti, sama yang namanya Ani. Menurut Pak Novi, itu imbalan atau ancaman buat saya? Sehingga Ancaman. saya menolak. Udah Ancaman. jelas ancaman. Karena stimulus yang diberikan sama Yesi maupun Muti maupun si Ani, itu buat saya tidak menyenangkan. Nah, itu buat saya ancaman. Sehingga keluarlah yang namanya emosi destruktif dalam kehidupan saya. Destruktif kan merusak. Ya, saya merasanya terancam, saya nggak suka sama mereka, sehingga saya mulailah khawatir yang namanya kucatut. Ya, kucatut ini adalah khawatir, cemas, atau takut. Saya bilangnya adalah kucatut. Takut, oke. Kucatut. Nah, berarti si Yesi dari storytelling saya, ini salah. Termasuk Bapak tadi di sholat Jumat terima brosur motor,
itu sebetulnya nggak sadar limbiknya Bapak mendeteksi, Pak Novian mendeteksinya adalah, aduh ini buat apa sih sampah, ternyata motor, saya buang deh. Nah, itu emosinya Pak Novian kena itu, emosinya kena destruktif, yaitu apa? Merasanya terancam, sehingga saya tidak berminat, alah saya buang. Kasihan nggak tuh sebetulnya yang orang-orang ngejual pakai brosur. Nah, itu bukan prinsip key account. Tapi beda sekali pada waktu saya didekati oleh Devila, saya melihatnya Devila ini memberi imbalan kepada saya. Sehingga saya didekatinya itu dengan pelan-pelan, dengan menghargai saya, ya, dengan memberikan yang namanya penghargaan kepada saya, kemudian dia menghormati saya, apalagi saya senangnya berbagi, Pak Novian, seperti Pak Novian. Saya ingin belajar banyak dong dari Mas Don, boleh nggak ya izinkan saya abaikan bisnis saya dulu deh, itu keren banget coba. Limbik saya berubah jadi imbalan. Saya mau menerima yang namanya Devila. Keren itu Devila, nggak sadar sebetulnya Devila mainin limbik saya. Dan Devila punya limbik. Ya. Nah disitulah terjadi yang namanya sebetulnya kalau kita pandai-pandai mengelola limbik kita, udah pokoknya gampang aja teman-teman di sana. Pandai-pandai mengelola limbik kita, ya yaitu apa? Itu terjadi yang namanya mirror neuron. Nah, ya. Mirror neuron, yaitu apa? Radar kita sama radar dia nyambung. Itu jualan enak banget deh Pak. Yang penting namanya mirror neuron itu bangkitkan dulu deh. Caranya gimana bangkitkan? Jangan memberi ancaman sama pihak lawan bicara. Ya, yaitu apa? Kita tahu, kita maupun orang lain, ya, aku maupun lawan bicara kita itu punya namanya limbik, teman-teman. Ingat aja, punya namanya limbik. Aku nggak jauh-jauh kok belajar sini, ini cuma aku bicara tadi kurang lebih 10-15 menit ya. Ingat aja teman-teman, udah aku bicara neuroscience, ingat itu aja. Nyonya di rumah Pak Novian, pokoknya dikit-dikit tiba-tiba wajah mukanya cemberut, tiba-tiba nggak setuju dengan Pak Novian, itu sebenarnya Pak Novian membangkitkan limbik sistemnya, yaitu ancaman, bukan imbalan. Tiba-tiba anak Pak Novian ditegur sama Pak Novian, kan Pak Novian memberikan stimulus setiap hari. Ada teguran, ada nasihat, ada pujian. Itu nggak sadar antara imbalan atau pujian diberikan sama Pak Novian. Nah, putra di rumah. Itu limbik sistemnya yang kena. Nah, nomor satu pokoknya kuncinya limbik sistem. Baru kita bicara kreativitas. Nah, itu baru bicara kita luarannya. Luarannya aku sharing dikit deh, ini namanya PFC ya. PFC, bukan PVC. PVC itu pipa. Tapi kalau PFC itu singkatan prefrontal cortex, karena ini semuanya namanya cortex. Ini adalah subcortex, ini adalah cortexnya di luar. Tapi ini ngapain kita bicara-bicara gitulah. Buat teman-teman dulu yang praktis-praktis aja nih buat saya. Ingat teman-teman, sekali lagi pesan saya. Kalau Anda mau dekati lawan bicara Anda, karena pada dasarnya mau di keluarga, mau di nyonya, mau di anak, mau di istri, Anda itu membawa pengaruh buat mereka. Yaitu apa? Mau menasihati kan menjual, ya, mau menasihati, mau negur anak, mau membimbing anak, itu kan namanya mau menjual pada lawan bicara kita. Nah, itu ingat bahwa mereka punya limbik loh. Nah, limbiknya itu jangan dibuat terancam. Nah, tipsnya bagaimana jangan membuat terancam? Panjang lebar urusannya Pak Novian nanti akan banyak ya. Banyak tips-tipsnya termasuk di dalam buku pelayanan saya. Ya bagaimana menghargai orang yang baik. Nah, salah satunya ya kebetulan ingat saya. Pada waktu Bapak dikasih brosur sama orang-orang di masjid atau saya dikasih brosur sama orang-orang di mall, wajah mereka aja udah cembetut, mereka itu takut-takut ya, mereka itu tidak welcome, penampilannya cakadut. Nah, karena apa? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya apa Pak Novia? Ada pepatah tuh, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya Tong sampah. bukan. Kalau ada pepatah kan kesan pertama Oke, begitu menggoda, selanjutnya terserah terserah kamu. Anda, kan gitu kan? Ya. Masih ingat nggak ada pepatah gitu kalau nggak salah. Oh, Kesan betul. pertama begitu menggoda. Nah, itu aja kesan pertama aja membuat limbik kita itu imbalan. Ya, itu cara mengapproach orang. Nah, itu cara mendekati orang. Apalagi selling to kick out nanti kita bicara. Ya, jadi saya tak panjang lebar. Kembali kepada konteksnya nanti Bu Nania menyimpulkannya di art of selling apa di art of people skill. Devila ya, itu dua hal tadi ya. Itu adalah managing your brain. Dengan applied neuroscience, saya bicaranya hanya satu aja. Managing your limbic system. Nah, ya, yaitu apa? Kasihlah orang sebanyak-banyaknya imbalan, minimumkan ya yang namanya ancaman. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, Devila, bicara saya nanti di sini yang kedua ya. Ini saya akan sharing sedikit aja mengenai the art of people skill. Ya. Nah, nanti saya bicara yang kedua. Tapi saya bicara ininya dulu, langkahnya dulu Pak Novian. Ternyata pada waktu selling to key account itu adalah valuable customer. Ingat sekali lagi, key account adalah kata lain daripada valuable customer. Customer yang paling bernilai. Ya, itu langkahnya ada 4. Nah, dalam hal selling to key account. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini adalah M1, M2, M3, M4.
M yang pertama apa? Ternyata kuncinya ada di sini. M pertama adalah membangun relationship atau relasi. Membangun relationship ya atau relasi. Di sini kuncinya, kunci suksesnya adalah membangun trust. Itu yang namanya Devila bisa membangun trust saya, Pak Novian, gara-gara saya tidak diancam. Kemudian dia pintar-pintar, dia tidak perlu pintar loh Devila ini. Tapi ternyata Devila ini adalah pintar-pintar orangnya. Ya pintar-pintar gitu loh, jeli gitu loh dia melihat sesuatu. Ya pintar-pintar. Jadi nomor satu langkahnya adalah membangun relasi atau trust. Ini kalau buat saya bobotnya tadi kan yang namanya sorry saya lompat lagi. Yang namanya siapa? Yesinta, Ani maupun Mutia itu namanya shotgun approach. Ya. Ini pakai trust model persona approach nih Pak. Kalau saya nih nanti Bu Nani akan nambahkan ya, persona approach. Sekarang kuncinya adalah membangun trust. Trust dulu, trust yang paling kulit-kulitnya. Ya, kulit luarannya dulu, bukan membangun trust di dalam. Ya, nilai estetik rusak sebelah nggak, itu mati kutu aja kita kalau udah menciptakan sesuatu yang kita promise, ternyata klien dapatnya adalah garbage. Wah, hancur itu, mati kutu, nilai estetik rusak sebelah nggak. Nah, jadi nomor satu ini bobotnya buat saya sih kurang lebih 60% sendiri loh, membangun trust. Yaitu apa? Hindari ancaman ke klien atau ke customer, kemudian gunakanlah the art of people skill. Nanti saya sharing sedikit the art of people skill kayak apa. Nanti Bu Nani tambahkan. Baru yang kedua itu adalah menggali kebutuhan. Nah, M-nya itu adalah menggali kebutuhan atau needs. Ini keren setelah dia pintar banget nih. Setelah dia pintar membangun trust kepada saya dengan approach-nya, lalu dengan needs. Oh, ternyata saya ini pada waktu itu saya dapat pinjaman Pak Novian dana sehingga saya investasikan di trading. Tapi keren loh Pak Novian sehingga saya tahu loh itu bukan gambling karena ada analisa diagnosa, ada bicara gimana kita belajar. Coba bayangin aja, aku membangun needs saya dari nilai saya invest 100 juta, kemudian saya berhasil mengumpulkan 55 juta dengan kerugian hanya 15 juta. Berarti cuma 2 bulan saya dapat 35 juta. Mana ada deposito saya bisa begini di dalam saya trading. Apa kalau saya tanamkan di deposito. Nah, itulah yang membangun waktu itu namanya Devila. Dia membangun needs saya. Setelah membangun needs saya, kemudian saya yang ketiga adalah saya harus memutuskan decision namanya, membangun decision saya, mengambil keputusan ya, mengambil keputusan. Mengambil keputusan juga Devila pinternya gini loh. Jangan kepaksa ya. Kalau memang belum waktunya, jangan ambil dulu trading ini, Mas. Keren banget nggak sih bahasanya? Ya, jadi saya nggak dipaksa untuk segera ngambil. Banyak banget loh. Sales trader ini yang maksa, udah tenang aja, pokoknya untung-untung itu nggak boleh loh kayak gitu sebetulnya. Pokoknya yang bicaranya kalau orang masuk kepada trading, ya termasuk Timothy Ronald. Kalau Timothy Ronald yang jualnya masuk kepada kripto ataupun Bitcoin itu bicaranya untung, itu salah sebetulnya. Nggak boleh karena itu menjebak customer. Ya. Si kripto atau trading Bitcoin ini adalah ini investasi bagus, yang penting belajar. Ya karena ini bukan gambling, ini ada analisa strukturalnya, ada bicara forecastnya, ya dan bicara untung itu bukan bicara untung melulu, ada untung pasti ada rugi, betul nggak Pak Novia? Karena hukum alam sih ada untung pasti ada rugi, tinggal kita pintar-pintar aja mendekat. Ya. Jadi pada waktu decision si Devila ini tidak mengancam saya, tidak memberikan ancaman, tapi memberikan imbalan. Coba pikirkan masak-masak dulu, apa mau ngambil keputusan sekarang dalam trading ini, mau nggak? Keren nggak tuh? Gimana nggak terpanggil saya? Ya udah diburuan, malah saya digituin, malah saya jadi terpanggil kan ya. Gitu. Ya, uh, keren nggak tuh coba Pak Novian? Orang yang alamiah nggak punya ilmu tamatan SMK bisa mengendalikan yang namanya limbik itu alamiahnya. Karena apa? Santunnya dia, kemudian bicara mengenai ikhlasnya dia. Udah deh, jadi itu bukan lip service Pak. Yang namanya kita bicara ikhlas tadi multi level pahala itu bukan lip service. Ya bukan omdo, ya omong doang. Tapi apa? Tapi praktis, pragmatis dilakukan dengan sincerity, dengan keikhlasan. Nah, dan yang terakhir adalah maintaining atau untuk bicara adalah repeater ya, bicara adalah customer loyal. Keren banget ini. Inilah langkah-langkah daripada selling to key account. Gimana customer loyalty? Ingat ya, pokoknya ada limbik aja. Nomor satu ingat, limbik. Baru kemudian yang kedua di art of people skill. Nanti Bu Nani atau saya kasih sedikit deh tipsnya di art of people skill itu apa sih? Ada yang namanya fenomena kita berempati, radar kita sama dia sama, kemudian kita itu menyesuaikan gayanya sama dia, ada orang yang senang dipuji, ada orang yang senang dikawani, membangun persahabatan, ada orang yang senangannya detail, analisa, ada orang yang senangannya to the point, ya output oriented itu ada 4 karakteristik yang dibangun oleh si Felix WH ini dari persona. Ini ada gayanya promotor, fasilitator, analitik, controller. Wah keren. 4 karakteristik ini kalau kita bisa pahami, si Devila
nggak ngerti ilmu ini, tapi dia tahu bahwa aku tuh orangnya yang senang dihargai, dipuji. Aku orangnya promotor. Masuk dia di situ kebetulan aja kena. Sebenarnya tidak ada kebetulan juga sih ya. Tapi dia pinter-pinter lah mengemasnya. Nah, kemudian Devila itu memang empatinya tinggi banget, ya. Karena belum apa-apa dia merendah, ya. Dia tidak mau memaksa saya, dia tidak mau mendominasi saya. Oh ya, ingat ya Pak Novian ya. Dalam selling to key account, jangan sekali-kali Anda mendominasi klien Anda. Bicarakan yang selalu dibicarakan adalah tawaran. Apakah Bapak berkenan opsi ini? Apakah Bapak berkenan ini? Oh, itu kata-katanya pun mesti profesional. Nah, untuk menjadi selling to key account harus belajar banyak baca buku. Karena baca buku itu memperbanyak kosakata kita atau perbendaharaan bahasa kita yang keren-keren. Cukup Pak Novian, saya kembalikan ke Bu Nani. So, teman-teman sekali lagi, selling to key account itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita selalu dikelilingi oleh key account. Ya, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. So, dengan demikian, ketika kita ingin menyampaikan pandangan kita, gagasan kita, atau mau menjual barang kita, gitu kan ya, sehingga ketika keberhasilan menjual barang kita, maka kemudian kita akan merasakan profit, pertumbuhan, dan sebagainya. Kita harus hadirkan understanding kita bahwa cara mendekatinya beda dengan menjual dan mendekati menjual atau meyakinkan, mempengaruhi. Kalau menjual bisa jadi cara yang kita pakai itu adalah shotgun approach. Tetapi yang jauh lebih efektif dan efisien adalah cara yang persuasif. Okay. Kalau kita bayangkan orang yang menjual barangnya dan tidak tahu pendekatan applied neuroscience, pendekatan bagaimana membuat orang itu menjadi jauh merasa diperhatikan kebutuhannya, merasa dipecahkan masalahnya. Umumnya pendekatannya seperti tukang jual obat. Semua ya hal-hal yang baik yang dia yakini bahwa ini adalah terbaik untuk customer utamanya itu akan dikeluarkan, tapi hanya berdasarkan cara pandang kita sendiri, penjual sendiri, bukan berdasarkan cara pandang lawan bicara kita, bukan berdasarkan kebutuhan customer utamanya kita gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kita bisa tadi ya memanage ya brandnya ya, customer utama kita gitu, maka ada pendekatan persona yang menurut saya sampai dengan saat ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bukan hanya menjual produk Anda, tapi juga bisa yaitu mengarahkan ya anggota tim Anda, atau dengan kata lain bisa digunakan untuk kebutuhan leadership Anda. Karena kembali lagi anggota tim Anda adalah key account Anda. Karena kalau kemudian itu tidak bisa di-manage dengan baik, bisa jadi hasil yang diciptakan oleh anggota tim kita sebagai key account kita, dampaknya akan negatif kepada kita. Nah, itu yang tidak kita inginkan. So, dengan demikian pendekatan persona ini yang nanti bisa digunakan untuk memanage ya brandnya dari customer inti kita, dan juga ya bagaimana kita bisa dengan cakap berinteraksi dengan customer inti kita. Persona mengatakan ada 3 faktor yang membuat Anda punya daya mempengaruhi luar biasa nih teman-teman. Nah, 3 faktor itu apa? Nomor 1 adalah Anda menguasai apa yang mau Anda sampaikan. Itu yang tadi Bro Don sampaikan. Anda waktu mau menyampaikan itu menguasai enggak? Jangan sampai pada waktu Anda mau menyampaikan, banyak sikap, ekspresi wajah, perilaku Anda menunjukkan keraguan-raguan dari Anda. Itu saja sudah membuat first impression Anda gagal untuk meyakinkan customer inti Anda. Jadi apa yang mau Anda sampaikan, Anda harus kuasai. Jangan sampai kemudian kata-kata yang Anda ekspresikan atau Anda lontarkan kepada customer inti Anda adalah, wah itu saya yang kurang tahu itu, gitu loh, karena saya belum mendalami itu. Nah, cara menggunakan kata-katanya saja Anda sudah menjadi tidak efektif lagi. Oke, jadi menguasai produk yang mau Anda sampaikan, kemudian tahu betul, gitu ya, hal-hal yang terkait dengan pekerjaan Anda, cara melakukannya, gitu, itu adalah bagian dari apa yang Anda ingin sampaikan. Itu Anda harus kuasai. Dan yang kedua, yang terpenting, gitu kan ya, yang membuat daya persuasif atau daya mempengaruhi Anda kepada customer inti Anda itu akan menjadi powerful adalah people skill Anda. Dan kalau tadi saya bicarakan tentang kecakapan, bagaimana Anda membina hubungan baik dengan berbagai pihak, dengan berbagai key account Anda, gitu kan ya, maka itu ada di dalam people skill Anda. Maka Anda banyak sekali tadi mendengarkan ya contoh-contoh yang disampaikan oleh Bro Don, gitu kan ya. Contoh-contoh yang disampaikan oleh Bro Don adalah bagaimana tenaga penjual itu ya begitu banyak yang mengalami kegagalan. Kenapa? Karena mereka hanya bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui aja.
gitu kan ya. Tetapi yang tidak dipikirkan dan tidak diperkuatkan oleh mereka adalah cara apiknya, cara eloknya. Dan cara apik dan elok yang disampaikan oleh Bro Dan tadi, itu adalah bagian dari people skill. So, bicara tentang keefektifan dan keefisien Anda di dalam nanti mempengaruhi, meyakinkan key account Anda, itu terletak di dalam 80%-nya yaitu people skill. Dan bicara people skill, ternyata membutuhkan kekuatan komunikasi persuasifnya Anda. Mari kita pahami nih teman-teman, komunikasi persuasif. Karena ternyata komunikasi persuasif bukan hanya dibutuhkan di dalam menjual barang Anda. Tetapi kekuatan komunikasi persuasif sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan untuk kepemimpinan Anda, mempengaruhi anggota tim Anda, atau mempengaruhi BOD-nya Anda. Itu menjual, proses mempengaruhi itu semua menjual. Cuman objeknya saja yang berbeda-beda. Objeknya ada barang, ada ide, atau kemudian ada saran atau gagasan, ya, itu adalah objeknya. Maka komunikasi persuasif dibutuhkan oleh kita dalam situasi apapun dan berhadapan dengan siapapun juga. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bukan sekedar mentransfer informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Contoh yang dilakukan atau yang diceritakan oleh Mas Novian, begitu sholat Jumat dapat brosur, gitu kan ya, kemudian brosur dibaca dan pada akhirnya ujung-ujungnya brosur itu dibuang ke tempat sampah, itu baru hanya pada tataran transfer informasi. Oke. Ya, tapi belum masuk ke dalam tataran persuasif. Oke. Nah, yang dilakukan Devila itu sudah masuk ke dalam tataran persuasif, di mana ya proses yang dilakukan Devila berkomunikasi dengan Brodon bukan hanya sekedar mentransfer informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, dari dirinya kemudian kepada Brodon, tetapi di dalam proses itu dia betul-betul memahami bahwa prosesnya harus melibatkan understanding yang kuat akan si key account itu, akan Brodon. Harus betul-betul melibatkan hubungan baik dengan si Brodon. Jadi dengan demikian, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa anytime mempengaruhi, meyakinkan key account kita. Maka untuk bisa nanti pelan-pelan kita menjadi lebih kompeten, gitu kan ya, punya daya mempersuasi dan daya meyakinkan key account kita adalah satu, fungsi dulu ya, memahami fungsi yang harus kita jalani pada waktu nanti kita mau berjualan kepada key account kita. Ya, nanti saya akan berbagi kepada Anda ada 4 fungsi yang harus melekat di dalam diri Anda. Itu yang harus Anda pahami dulu. Kedua, mengulangi kembali yang Brodon bilang, bahwa Anda penting sekali punya kepiawaian, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan key account-nya Anda. Ya, maka persona itu akan menawarkan cara yang singkat dan padat, karena kita nggak mau berlama-lama. Kita maunya yang kita tuju adalah efisien dan efektivitas. Gitu. Bagaimana dalam waktu yang singkat, ya kita bisa membidik dengan tepat sekali. Maka nanti kita akan diberikan informasi yang clear sekali tentang adanya kebutuhan dari key account yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita harus pahami nih teman-teman, gaya komunikasi, gaya sosial, si key account, dan kemudian kita match-kan dengan gaya jualannya kita nih. Gitu ya, karena hati-hati, jangan-jangan gaya jualan kita nggak match dengan gaya komunikasi atau sosialnya si key account. Kalau sudah nggak match, maka artinya Anda gitu ya, dengan secara tidak langsung Anda menghadirkan ancaman buat dia. Tadi Brodon mengatakan kalau kita sudah memposisikan diri kita ya sebagai orang yang membuat akun kita merasa terancam, ya itu prosesnya akan sangat sulit. Prosesnya akan sangat berkepanjangan dan ujung-ujungnya kegagalan. Ya. Dan yang keempat adalah ya, latihan Anda banyak melakukan proyeksi empati Anda. Oke. Dan yang kelima, ternyata di dalam proses selling to key account itu membutuhkan implementasi fleksibilitasnya Anda. Dan kalau bicara fleksibilitas, maka Anda akan merasakan bagaimana Anda di dalam selling to key account-nya Anda seperti berada di dalam posisi pendulum. Tahu pendulum itu teman-teman? Gitu ya. Jadi akan bisa jadi saya harus lentur sekali, tapi bisa jadi dalam momen ketika kita bicara dengan si key account, saya harus menjadi orang yang kelenturannya harus rendah gitu ya. Nah, itu menjadi seni sekali. Maka kenapa Brodon dan saya mengatakan ya 80% kesuksesan Anda dalam selling to key account itu datangnya dari yang namanya the art of people skill-nya Anda. Karena kenapa dibicarakan di art? Karena di dalam proses meyakinkan dan mempengaruhi your key account itu seni banget.
Seni banget, nggak bisa dipakai satu pola yang seragam untuk diterapkan, diaplikasikan ke semua key account gitu. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara tentang prosesnya. Prosesnya akan saya perkuat lagi bagaimana proses memanage your brain key account dengan your brain key account dengan the art of people skill ini. Oke, mari kita pahami fungsi yang harus melekat di dalam diri Anda. Ketika Anda ingin ya mempersuasi, meyakinkan atau merubah key account Anda ya dari yang tidak mengerti menjadi mengerti dan mendukung Anda. Yang pertama, dengan siapapun key account Anda, ya, baik yang sudah Anda kenal maupun yang belum Anda kenal, yang pertama adalah jadilah Anda orang yang bisa membangun kepercayaan dengan siapa saja. Dan ini kemampuan Anda untuk mengelola brandnya, your key account menjadi dituntut gitu ya. Kemampuannya dituntut tinggi nih teman-teman. Ya. Yang kedua, Anda di dalam nanti selling to your key account, selain Anda harus bisa ya membangun kepercayaan dengan key account Anda harus dilihat oleh key account Anda sebagai problem solver. Artinya, apa yang nanti Anda mau sampaikan gitu kan ya, harus menyentuh needs-nya. Karena berdasarkan pengalaman kami, baik Brodon maupun saya, ternyata mau barangnya apapun juga gitu ya, akhirnya kita bisa create satu kebutuhan selama kita bisa menyentuh kebutuhan dari key account kita. Karena kalau kita bisa menyentuhnya dan kemudian key account melihat bahwa wow ini yang saya cari, saya sampai nggak kepikiran, atau wow ini yang memang saya tunggu-tunggu gitu kan ya. Karena dari kemarin saya mau mencari tapi kemana ya, tapi ternyata Anda menawarkan kepada saya. Maka your key account melihat diri Anda sebagai problem solver gitu ya. Sama seperti yang namanya Devila tadi gitu kan. Brodon nggak kepikiran gitu loh ya, nggak pernah ada kemudian kebutuhan untuk kemudian kepikiran untuk menerima tawaran dari si Devilanya gitu ya. Tetapi Devila mampu membangun awareness-nya Brodon gitu loh ya, bahwa Brodon itu butuh untuk apa ya, dana yang lebih besar, karena dengan dana yang lebih besar Brodon bisa membeli hal-hal yang nanti terkait dengan sesuatu yang menyentuh image-nya gitu, dan dia butuh itu gitu. Nah, caranya Devila bisa menyentuh kebutuhannya Brodon, maka kemudian muncullah dalam pola pikirnya Brodon, oh nggak kepikiran ya kalau ini menjadi sesuatu yang ternyata menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada saya hanya menaruhnya di deposito atau pasar uang yang ternyata yang ditawarkan Devila lebih besar lagi gitu, dan resikonya ternyata nggak terlalu begitu apa namanya besar gitu ya, ada resiko tetap, tetapi kok saya lihatnya ini cocoklah dengan kebutuhan saya, maka kemudian gayung bersambut. So, gimana caranya dalam waktu singkat saya bisa memahami gaya sosial lawan bicara saya, kemudian key account saya, gaya komunikasi lawan bicara atau key account saya, dan bagaimana saya bisa memahami gaya jualannya saya. Oke. Yang pertama, silakan Mbak Aisyah kumplitkan semua dulu dikeluarkan. Oke. Di pendekatan kami di Persona Global gitu ya, sebagian besar yang pernah ikut program kami di NQA sebelum-sebelumnya, ya, ini udah mengenal. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti program kami, bagus banget. Ini membuat Anda menjadi lebih piawai untuk memahaminya, sehingga mempercepat kompetensi Anda, gitu kan. Tapi kami meyakinkan kepada Anda, ya, ini menjadi jantung untuk semua kebutuhan teman-teman. Mau buat selling, mau buat kepemimpinan, mau buat coaching, mau buat mentoring, mau buat pelayanan, ya, mau buat parenting. Ya, memahami gaya sosial kita, gaya sosial lawan bicara kita, ya, adalah salah satu cara yang persuasif sekali untuk mencapai keefektifan tujuan kita. Gunaannya proyeksi empati. Oke, maka dengan demikian teman-teman, empati tidak cukup, tetapi empati juga butuh dukungan yang lain, gitu ya, untuk bisa membuat Anda menjadi efektif di dalam mencapai tujuan Anda. Butuh apa? Yaitu butuh yang namanya fleksibilitasnya Anda. Ya, jadi kalau kita mau memahami implementasi fleksibilitas yang bisa nanti bersinergi dengan energi Anda, bisa mensupport empati Anda, gitu kan ya. Maka fleksibilitas ini harus Anda maknai sebagai fleksibilitas di dalam interpersonal. Jadi fleksibilitas di dalam Anda berinteraksi dengan berbagai macam gaya komunikasi key account Anda, dan fleksibel di dalam gaya menjualnya Anda. Ya, ini menggambarkan kemampuan Anda di dalam menyesuaikan atau memodifikasi dan juga mengarahkan pendekatan yang bisa untuk lebih memenuhi kebutuhan gaya komunikasi dari key account-nya Anda.
Nah, yang Anda perlu perhatikan, tiap-tiap orang itu punya fleksibilitas tingkatannya beda-beda. Ada yang 1, ada yang 4 gitu loh teman-teman. Ya, nah semuanya punya plus minus. Kalau kita punya fleksibilitas yang terlalu tinggi yaitu 4, yaitu orang yang seringkali ya diskusi atau proses nanti menjualnya gitu ya, itu akan menyita waktu terlalu lama ya, dan bahkan dia akan dengan sendirinya membuka diri untuk secara sukarela didominasi oleh lawan bicara Anda. Kalau lawan bicara Anda orang yang time consuming, orang yang suka banyak cerita, dan Anda punya fleksibilitasnya terlalu tinggi sekali, gitu kan ya, maka ya teman-teman, maka Anda itu akan mengikuti sampai akhirnya cerita dari key account Anda. Kalau ternyata key account Anda orangnya senang bercerita sampai 2 jam, dan dalam waktu 2 jam Anda belum punya kesempatan mempresentasikan apa yang disampaikan oleh apa yang disampaikan oleh Anda kepada key account Anda, maka Anda menjadi orang yang rugi sekali gitu ya. Dan ketika akhirnya kemudian kesadaran itu baru muncul dari key account Anda, dan key account Anda langsung kemudian bicaranya seperti ini. Oh oke, kalau gitu Devila, apa sebetulnya Anda mau ke sini mau ngapain sih gitu? Oh iya, ini saya ingin memaparkan tentang pentingnya ini loh, Bro Don, investasi dalam bentuk lain gitu kan ya. Oh gitu, wah ini menarik tapi lama pasti kan. Tapi saya nih 3 menit lagi harus meeting ke tempat lain. Atur aja deh waktu kapan lagi deh. Berarti efektivitas yang Anda tuju tidak tercapai. Oke, Anda menunda keberhasilan Anda, dan bahkan mungkin ya, Anda menutup peluang keberhasilan Anda, karena begitu Anda mau minta waktu lagi bisa jadi nggak dapat gitu ya. Akhirnya peluang tidak terjadi di situ keuntungan. Oke, ya di fleksibilitas juga sebetulnya membuat kita sadar bahwa kita diminta untuk melihat bahwa itulah tingkat keterbukaan seseorang untuk berubah. Jadi kalau fleksibilitas Anda rendah cuma 1, maka Anda termasuk orang-orang yang mungkin akan susah menyelaraskan kebutuhan orang lain atau menyelaraskan gaya jualannya Anda. Mungkin Anda akan tetap stick dengan gaya jualannya Anda saja. Oleh karena itu, Anda perlu melihat tingkat fleksibilitas Anda, ya. Dan orang-orang yang punya tingkat kelenturan cukup baik, maka dia akan selalu melihat bahwa kepentingan orang lain akan sama dengan kepentingan dirinya, gitu loh ya. Sehingga dengan demikian, dia dengan mau dan sukarela menyesuaikan perilaku dan sesuai dengan situasi dan tujuan dari apa yang Anda akan capai, kurang lebih begitu. Banyak manfaat fleksibilitas teman-teman, yaitu tidak lain adalah Anda akan menjadi orang yang dilihat mudah sekali menyesuaikan gaya komunikasi dari key account Anda. Maka Anda termasuk orang-orang yang selalu membuat key account Anda dalam keadaan nyaman, sehingga mudah banget mendapat dukungan. Tapi orang-orang yang fleksibilitasnya rendah, 1, biasanya orang-orang yang dilihat oleh key account Anda sebagai orang yang banyak mengancam dia, gitu. Sehingga banyak akhirnya berhadapan dengan penolakan, gitu. Nah, apa yang harus kita lenturkan nih teman-teman? Maka yang harus kita lenturkan itu ada 2 teman-teman, yaitu fleksibilitas dalam cara pandang, ya mindset Anda, berarti karena Anda mau mengelola otaknya, key account Anda, maka Anda pun juga harus mampu mengelola otak Anda sendiri, dan itu butuh yang namanya fleksibilitas. Itu yang dinamakan fleksibilitas dalam cara pandang. Yang kedua adalah fleksibilitas di dalam gaya berinteraksi, gaya komunikasi, gaya sosial dengan key account Anda, termasuk fleksibilitas di dalam gaya jualnya Anda. Maka dengan demikian fleksibilitas hanya butuhnya adalah action dari Anda, yaitu tindakan yang tidak lain adalah lakukan sesuatu untuk key account Anda, gitu kan ya, demi pencapaian tujuan bersama. So, aplikasinya apa? Ketemu dengan key account Anda, tunjukkan minatnya dia, gitu. Ekspresikan apa yang Anda tangkap dari minatnya dia. Setelah itu adalah ya sudah, ya berikan kesempatan kebutuhannya itu kita penuhi. Jadi kalau Bro Don butuhnya keuntungan untuk katakanlah untuk bisa jalan-jalan, penuhi aja dengan cara penyampaiannya adalah Bro Don, kalau Bro Don invest di tempat saya bisa menjamin kenaikan itu dibandingkan deposito adalah 30%. Dan ini Bro Don, Anda bisa pakai untuk Anda bisa traveling ke tempat-tempat yang Anda akan tuju. Dan ini akan membuat Anda lebih nyaman karena Anda memiliki kelebihan dana yang Anda bisa gunakan untuk berjalan-jalan selain dipakai kebutuhan lain yang Bro Don akan butuhkan. Itu yang namanya fleksibilitas di dalam cara berpikir dan juga di dalam cara jualannya, teman-teman. Kalau di dalam proses meyakinkan atau berjualan dengan key account Anda, si promotor itu biasanya reaksinya kalau dalam keadaan terancam itu banyak menantang, gitu loh, ya. Ternyata kita nggak sesuai cara penyampaiannya. Maka kalau ciri-cirinya dia tampak seperti banyak berdebat dengan perasaannya dia, gitu ya. Ini mana? Saya nggak butuh. Saya hanya butuhkan ini adalah
yang bagaimana perusahaan saya bisa cepat meningkatkan rankingnya gitu. Dari ranking sebagai industri nomor 3 itu menjadi ranking industri nomor 4 misalnya, nomor 1 gitu kira-kira. Nah ini yang makanya empati perlu banget menjadi kunci. Berarti Anda harus peka, dia dalam keadaan terancam. Maka dengan demikian Anda punya peluang untuk bisa melenturkan diri Anda. Yaitu peluangnya apa? Anda bisa kemudian mundur sejenak untuk memenuhi kebutuhan dia. Oh, dia maunya diakui dulu. Pakailah empati. Oh, dia butuhnya adalah tentang bagaimana program ini bisa membuat image industrinya dia menjadi lebih meningkat. Maka fleksibilitas Anda adalah gunakan pada waktu Anda mempresentasikan produknya Anda. Kalau Anda lihat seorang fasilitator yang cuma banyaknya ngangguk, oke, bagus ya, oke. Tapi ada kelihatan ketidakenakannya atau ragu-ragu, berarti dia lagi dalam perilaku defensif. Maka Anda harus cari cara bagaimana ini bisa menarik dia. Ya, kembali lagi kepada informasi yang tadi. Dia paling senang kalau dilibatkan dengan hal-hal idealis, hal-hal yang menyangkut manusia. Ya, demikian juga dengan analitik. Kalau analitik banyak diamnya, tidak banyak ekspresinya, gitu kan ya, bisa jadi memang dia sedang berada dalam kondisi yang defensif. Maka apa yang bisa Anda lakukan adalah pakai open-ended question. Mohon maaf Pak, kami belum dapat respon dari Bapak, tapi ini kesempatan yang bagus sekali. Bagaimana menurut pemikiran Bapak, logika Bapak terhadap program ini? Kira-kira apa yang mungkin kami bisa ketahui lebih jauh dari Bapak, agar kami bisa menyesuaikannya dengan Bapak? Nah, analitik baru bersuara. Nah, ini yang Anda harus peka. Demikian dengan controller. Kalau controller mulai memaksakan pandangannya, inputnya, dan sebagainya, Anda jangan judgmental, Anda jangan grogi, ya, jangan seakan-akan dia ingin menyudutkan Anda, gitu ya. Tapi justru di sini kesempatan bahwa Anda tahu bahwa dia sesungguhnya ada kebutuhan yang belum bisa dipenuhi oleh kita. Maka cara open-ended question untuk meredakan dia punya defensive menjadi sangat tepat sekali. So, teman-teman, ini semua nanti akhirnya bisa digunakan di dalam 6 langkah. Kalau Pak Brodon tadi adalah 4 langkah, ya, kami melengkapinya menjadi 6 langkah, dan informasi-informasi dari awal yang disampaikan Brodon dan kami sampaikan ini akan sangat digunakan sekali. Yang membedakan dari Brodon adalah di langkah pertama yang menurut hemat saya dan di langkah kedua. Ya, karena di langkah pertama, di langkah kedua ini menjadi krusial, yaitu apa? Sebelum Anda ketemu key account Anda harus mempersiapkan diri Anda. Anda nggak bisa menggunakan pendekatan shotgun approach dengan cara, ya kumaha engke wae lah. Besok kita ketemu siapa? Mbak Aisyah. Oh, Pak Novian ya? Oke, ya udah kalau begitu kita lihat besok aja deh nanti. Tapi slide-slide dilengkapin ya. Udah kan semua yang nanti mau kita tayangkan kepada dia? Nggak pakai yang namanya persiapan. Nah, nomor 1 itu persiapan. Jadi persiapan mental, persiapan bagaimana memahami orang yang kita hadapi, persiapan tujuan minimal dan tujuan maksimal apa yang kita ingin capai kalau ketemu dengan key account kita. Sementara yang kedua adalah perumusan, yaitu yang tidak lain adalah bagaimana kita bisa menggunakan, ya, merumuskan menggunakan waktu kita sebelum ketemu dengan lawan bicara kita atau key account kita adalah merumuskan satu, ya, bagaimana saya bisa mencairkan suasana sebelum ketemu dengan orang ini? Gayanya apa? Yang kedua adalah kira-kira apa yang mau saya sampaikan ya? Apa yang mau saya rumuskan yang menjadi bagian dari manfaat awal dalam pertemuan ini? Karena manfaat awal atau yang disebut dengan initial benefit statement, pernyataan manfaat awal, ini sebetulnya ditujukan untuk menarik minatnya dia. Nanti kalau saya ketemu, saya ngomongin ini, paling tidak dia akan memberikan perhatiannya kepada meeting kita hari ini nih, gitu ya, meeting besok kita ini nih. Dan yang ketiga, sekaligus saya sudah bikin coret-coretannya dan saya ingin mengajukan kepada dia bahwa pertemuan ini kelihatannya hanya memakan waktu 30 menit kok Pak, gitu kira-kira. Terserah nanti ternyata bukan hanya 30 menit, kemudian dia tertarik dan akhirnya bicaranya menjadi 2 jam dan akhirnya dia goal mau, itu berarti sama saja kita sudah bisa membangun trust di situ kira-kira teman-teman. Dan yang ketiga, keempat dan 5, 6 sebetulnya itu yang sudah disampaikan oleh Brodon. Jadi di ketiga ini adalah langkah yang dimana kita suka mengabaikan. Jadi kalau kita menjual sesuatu kepada key account kita, basa-basi itu sering nggak kita anggap penting, teman-teman. Ya, bahkan seringkali kita sebagai tenaga sales gitu kan ya, itu selalu datang langsung bicaranya serius gitu kan ya. Nah, ini seringkali membuat posisi lawan bicara kita, key account kita dalam keadaan terancam. Dia belum siap, dia belum kenal kita, dia belum tahu apa yang mau kita bawakan gitu kan ya. Tapi kita sudah mengancam lebih dulu.
Oke, nah yang keempat, presentasi. Di sini ada yang namanya pakem yang diperkenalkan oleh Persona Global. Pakemnya tidak lain adalah kalau Anda pengen presentasinya itu bidiknya dengan tepat sekali, maka pakai yang namanya fitur solution benefit. Fitur solution benefit itu tidak lain adalah fakta-fakta apa dari produk Anda yang mau Anda sampaikan. Oke, kenapa produk ini bagus buat dia, gitu ya, mendatangkan manfaat apa. Dan kalau produk ini kemudian diimplementasikan dan perusahaan akan mendapatkan manfaat tertentu, maka sama artinya ini akan menguntungkan key account Anda. Jadi disebutkan benefitnya buat key account-nya apa, sesuaikan dengan gaya sosialnya masing-masing. Oke, sehingga dengan demikian orang-orang yang kita hadapi punya preferensi yang berbeda-beda. Promotor lebih senang dengan kaitannya dengan who, nama baik, ya, pengalaman industri lain bagaimana gitu. Facilitator why, kenapa ini bermanfaat untuk orang banyak, sedangkan analitik lebih kepada how-nya, prosesnya bagaimana produk ini akan berfungsi memecahkan masalah dan mendatangkan keuntungan buat saya. Sementara controller kepada what-nya gitu ya, apa yang bisa dilakukan produk ini untuk keuntungan saya. Nah, kalau cara Anda dari depan 1, 2, 3, 4 dilakukan dengan efektif, nomor 5 Anda nggak akan dapat atau berhadapan dengan perdebatan atau perilaku defensif. Bisa jadi langsung closing, langsung kepada action. Tetapi kalau sampai ada perbedaan, maka yang kami sarankan adalah lihat perbedaan itu, jangan judgmental. Jangan merasa bahwa key account Anda tidak suka pada Anda. Jangan merasa bahwa key account Anda tidak suka pada produk Anda. Tapi fleksibilitas cara pandang Anda yang Anda mainkan. Oh, dia kelihatannya belum menangkap apa yang menjadi keunikan dari program saya. Ini yang nanti saya harus jawab gitu. Terus kemudian dengarkan baik-baik apa yang menjadi keberatan dia. Maka catat, kalau keberatannya soal harga, soal waktu, soal kemudian keunikan yang lainnya, jawab saja pada keberatan dia. Jangan muter-muter menjawab dengan pikiran Anda, tapi fokus dulu pada keberatannya dia untuk Anda tanggapi. Kalau itu bisa Anda lakukan, biasanya 85% kami biasanya selalu mendapat dukungan. Demikian Mas Novian, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita tadi ingin bagikan dengan tulus dan ikhlas, bisa memberikan insight, bisa memperkuat apa yang sudah diketahui, dan atau bahkan membantu menemukan ahanya kita. Terima kasih Mas Novian. Oke, luar biasa Mbak Nani. Ini mohon maaf Bro Don, Mbak Nani ini karena waktu juga ya, karena sebagian teman-teman udah pamit karena harus menghadap bos besar. Kita masih ada sedikit penutup, silakan Bro Aldo. Oke, sekali lagi teman-teman semua, event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar karena niat kita adalah untuk berbagi ilmu, sedekahi ilmu. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, kemudian materi yang isinya tadi daging semua, buat bisa dibaca-baca selama persiapan nanti Indonesia melawan Uzbekistan. Jadi, plus ada e-book juga ya, e-booknya juga bisa dibaca-baca untuk menjelang pertandingan U23 nantinya. Ada sedikit investasi sebesar 150.000, caranya gampang sekali, foto barcode-nya, nanti teman-teman akan ke link ke Mbak Syifa yang cantik ya, Mbak Syifa ada di belakang. Mbak Syifa ini juga masih single, nanti mau lanjut-lanjut dikit ya, selain yang 3 ini, mau nanya-nanya dikit sama Mbak Syifa, monggo silakan ya. Harganya atau investasinya 150.000 saja, jadi ada materi, kemudian e-sertifikat dan e-book. Next, Mas. Nah, ini e-booknya, jadi bisa jadi bahan bacaan nih Pak Rudi atau teman-teman yang lain menjelang Indonesia melawan Uzbekistan ya. Insya Allah hari Senin jam 9 malam kita siap-siap di TV masing-masing. Kita support ya Indonesia biar bisa masuk ke final nantinya. Oke, next. Nah, nggak ada gading yang tak retak tadi, menggunakan istilah Mbak Nani juga. Nah, kita butuh inputan, butuh masukan selama webinar kita 2 jam setengah ini. Tolong dikasih inputan untuk kami bisa lebih improve ke depannya dengan cara memfoto scan barcode yang ada dan tolong bantu isi sehingga ke depan kami bisa jauh lebih baik lagi ya. Silakan lakukan feedback ke kami. Oke, next. Nah, kita juga ada Linktree ya, teman-teman yang ingin tahu informasi mengenai NQA secara keseluruhan, secara komprehensif, bisa ngelink ke YouTube, ke media-media sosial yang dimiliki NQA. Silakan masuk ke Linktree-nya dengan cara foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Linktree NQA Indonesia. Oke, selesai sudah acara kita ada acara puncak yaitu foto bersama ya. Tolong buka videonya teman-teman, ini acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Teman-teman izin buka. Terima kasih Pak Abi, Pak Ain, Pak Min, silakan Pak Yagi. Ya,
Silakan difoto Mbak Rianti, thank you udah dibuka videonya. Ada Pak Waluyo juga, Pak Darmawan. Oke, kita buka sebentar ya, kita foto. Ini ada beberapa teman-teman dari TMS nih, TMS Isuzu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Novi. Oke, kita hitung ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kasih senyum terbaiknya atau kasih jempol, kasih jempol. Sekarang kan udah boleh ya. Udah boleh jempol-jempolan. Oke. Silakan saya hitung ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, ada slide kedua. Sebentar, 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas keikutan acara yang luar biasa ini. Mungkin ada satu kata penutup mungkin dari Mbak Nani. Silakan Mbak Nan. Sebelum Dari saya kita... sih cukup ya, tapi kolang kali dalam gelas kalau ingin terlebih tahu, please calling-calling itu aja. Oke, tolong Mbak Aisyah kasih nomor yang bisa menghubungi Mbak Nani atau Pak Doni atau ke personal global tentunya. Ya kasih di chat. Teman-teman yang ingin berhubungan langsung dengan personal global ke Bro Doni, ke Mbak Nani atau ke Mbak Aisyah bisa langsung kontak ke personal global ya. Di materinya ada. Namun yang teman-teman yang mungkin nggak beli materi, mungkin Mbak Aisyah bisa tulis di chat nomor Mbak Aisyah ya, sehingga teman-teman nanti bisa langsung berhubungan ya, mungkin dari Isuzu atau yang dari yang lain. Silakan langsung kontak ke Mbak Nani atau Bro Doni. Oke, itu ada nomor telepon dari Mbak Aisyah, Persona Global Indonesia, nomornya nomor 0813-192-00993. Oke, nggak kerasa selesai sudah acara kita ya, sampai penghujungnya. Sampai ketemu di next week ya, minggu depan. Bro Don, kita ngopi bareng ya Bro Don, cari waktu dengan Mbak Nani juga atau dengan Pak Wahyu, kita aturkan untuk ngobrol-ngobrol bareng. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.